Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawatnya selalu curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khalifah, para wali, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya. Islam menjaga kerukunan antar umat beragama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Dengan hadirnya Pancasila ini mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Doaku buat Saudara Muhammad Soekarno, Ibu Puan Maharani, Ibu Megawati sehat alfiat panjang umur. Doaku buat keluarga besar Pak Soeharto menuju titik tahun 2004. Buat Pak Haji Prabowo selamat dilantik dan Ibu Siti Hanti sehat alfiat panjang umur. Doaku buat Ketum Kupayapto sehat alfiat panjang umur, atau Pangeran Kupayapto sehat alfiat panjang dari Ormas Pemuda Pancasila, abadinya 3 kali merdekanya. Sekali layar terkambang surut kita berpantang. Itu aja. Doaku buat Jenderal TNI Andika Perkasa sing jadi Gubernur Jawa Tengah, dan Kang Dendi Mulyadi jadi Gubernur Jabar 1, dan Pak Agus Diono, Raden Mas Temungkung Natan Negara. Menurut Raden Wijaya, masa kejayaan ini simbol slogan apa? Sepak bola. Buat Pak Erick Thohir, Timnas Indonesia, gak usah tanggung-tanggung ya, gak usah tanggung-tanggung. Itu Allah di Kang Sapna ya, semakin jaya terus. Nah, yang jadi problem masalah, nah, Kang Sapna bukan ahli pakar politik, bukan ahli hukum. Kang Sapna duduk di Ormas Pemuda Pancasila ini adalah panggilan sejarah tanggal 28 Oktober. Ini tenggelamnya demokrasi Bapak Joko Widodo. Jangan salahkan mahasiswa, jangan salahkan mahasiswa. Korupsi dari atas ini, pemimpin di sini di bawah korupsi. Jangan salahkan yang korupsi. Pemimpin itu harus memberi contoh yang terbaik. Aku berbicara kepada Bapak Joko Widodo yang saya hormati. Salam kepada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Marinir, Angkatan Laut, Kopassus, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mengembalikan Dewi Multifungsi TNI, tolong Pak Haji Prabowo yang saya hormati. Gaji TNI taikan. Gaji TNI taikan sebagai garda terdepan. Karena pertahanan Indonesia nol menurut saya. Nah, inikah problem masalah. Saya berbicara kepada Bapak Joko Widodo yang saya hormati. Di sini, 1 langkah, 2 langkah, Presiden Soekarno maupun Pak Harto telah memberikan contoh yang terbaik kepada Ibu Pertiwi ini. Karena Anda, Bapak Joko Widodo yang saya hormati, telah melupakan sejarah perjuangan Soekarno, Pak Harto, Jenderal Sudirman, Ibu Raden Ajeng Kartini. Mereka berjuang untuk rakyat. Nah, sekarang aku bertanya, apakah pantas Bapak Joko Widodo dijadikan Dewan Pembina? Tidak pantas menurut saya. 1. Penghentian G30 SPKI. Penyalahgunaan wewenang sebagai presiden. 1. Memperpanjang bantuan sosial ini. Penyimpangan dana, apakah ini masuk pasal? Tolong jawab ahli pakar politik. Menurut saya, Kang Sapna, Pak Haji Joko Widodo gak pantas duduk sebagai Dewan Pembina Keluar, apalagi penghentian G30 SPKI ini loh. Gak pantas dia dijadikan Dewan Pembina Golkar. Apalagi 1 penghentian G30 PC dengan istilah cawe-cawe, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi, menggantikan wakilnya Gibran Rakabuming. Inikah problem masalahnya loh. Tahun 2004 itu adalah gelap gulita. Demokrasi nol menurut saya. Ya. Jangan salahkan mahasiswa. Itu semua ini ada di
Joko Widodo semua juga. Joko Widodo semua juga. Ingat. Ada awal dan ada akhir. Gak selamanya Anda berkuasa, Bapak Jokowi. Ini jadikan pelajaran berharga buat kita semua. Sekali lagi, gak pantas Jokowi dijadikan Dewan Pembina Golkar. 1. Penghentian G30 SPKI. Penyimpangan dana bantuan sosial. Seharusnya dana bantuan sosial diberikan kepada rakyat kecil, tapi ini demi kepentingan Gibran Rakabuming, demi kepentingan keluarganya. A'udzubillahi min dzalik. Mau dibawa contoh di mana seorang pemimpin? Terjadi korupsi karena pemimpin karena Anda tidak memberi contoh yang terbaik. Seharusnya Anda sebagai kepala negara, kepala presiden memberi contoh dari atas sampai bawah. Korupsi paling terbesar era Joko Widodo ini. Ya. Bertaubatlah kepada Allah SWT. Sang Sapna banyak dosa. Mari kita taubat kepada Allah SWT. Bapak Joko Widodo yang saya hormati. Silakan Anda tertawa duduk di partai. Silakan Anda tertawa duduk di partai. Tetapi perbuatan Anda akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Presiden itu sumpahnya Al-Quran. Al-Quran bukan untuk dibaca. Percuma Anda sholat, percuma Anda memperingati 17 Agustus. Karena Anda telah melupakan sejarah perjuangan Soekarno dan Pak Harto. Ini Soekarno. Ya, Soekarno menuju Pak Harto ini. Karena Anda telah melupakan dua pilar ini. Kalau ingin menjadi presiden, ikutilah perjalanan Soekarno menuju Pak Harto loh. Kang Sapna. Istighfar, bertaubatlah kepada Allah SWT. Sebelum Allah memberikan ajab. 1. Terjadi gempa di Jawa Barat. Itu peringatan buat kamu, Joko Widodo yang saya hormati. Kang Sapna bukan berarti benci kepada Anda. Itu tandanya sayang kepada Ibu Pertiwi ini kamu itu. Sontoloyo kamu. Sontoloyo kamu. Ya. Itu ya. Sontoloyo kamu. Saya diam bukan berarti diam memperhatikan jejak perjuangan Anda sebagai kepala negara ini. Bertaubatlah kepada Allah SWT Anda. Ya. Islam menjaga kerukunan antar umat beragama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Dengan hadirnya Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.